Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai proses esterifikasi dan transesterifikasi. Adapun anggota dari kelompok 1 terdiri dari Saya Gina Valentina Guru Bangun, NIM 1801096. Saya Lija Aprila Batubara, NIM 1801107. Saya Mario Esken Lumban Batu, NIM 1801110. Dan saya Natal Tampu Bolon, NIM 1801113. Oke, pemaparan tentang proses esterifikasi dan transesterifikasi dimulai dari rekan kami, Nina. Proses esterifikasi adalah reaksi reversibel di mana asam lemak bebas atau free fatty acid dikonversikan menjadi alkyl ester melalui katalis asam atau HCl atau H2SN. 1. Esterifikasi umumnya dilakukan untuk membuat biodiesel dari minyak berkadar FFA tinggi. 2. Kandungan FFA diturunkan sampai kurang dari 2% supaya bisa dilanjutkan ke tahap transesterifikasi. Proses transesterifikasi merupakan reaksi kesetimbangan yang biasanya dilakukan secara sederhana dengan mencampurkan reaktan-reaktan, dan reaksi ini berjalan dengan mencampurkan reaktan-reaktan. Metode pembuatan biodiesel akan dilanjutkan oleh rekan kami, Natal Tampu Bolon. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Berikut metode pembuatan biodiesel berkualitas tinggi dari minyak dengan tahap transesterifikasi. Adapun tahap yang pertama adalah esterifikasi asam lemak bebas menggunakan metanol dan asam sulfat. Tahap berikutnya, tahap kedua, misalkan lapisan bawah, di mana lapisan bawah itu minyak dan metil ester, dan lapisan atasnya yaitu metanol sisa dan asam sulfat pada akhir proses esterifikasi. Tahap berikutnya yaitu transesterifikasi minyak hasil esterifikasi dengan reaksi alkoholis tahap pertama menggunakan metanol dan katalis alkali pada temperatur 300 derajat Celcius selama 10 menit. Tahap yang keempat, memisahkan gliserol dari produk mentah biodiesel pertama. Tahap yang kelima, transesterifikasi produk mentah biodiesel pertama dengan reaksi alkoholis tahap kedua tanpa penambahan metanol dan katalis alkali pada temperatur 300 derajat Celcius. Tahap yang keenam, memisahkan gliserol dari produk mentah biodiesel kedua dengan air sebanyak 3 kali. Tahap yang terakhir, memisahkan biodiesel pada lapisan atas dan air pada pencuci lapisan bawah. Aplikasi transesterifikasi dalam industri, yaitu produksi polyester. Penerapan skala terbesar dari transesterifikasi adalah dalam sintesis polyester. Kedua, metanolisis dan produksi biodiesel. Reaksi sebaliknya, metanolisis juga merupakan contoh dari transesterifikasi. Ketiga, sintesis enol. Transesterifikasi digunakan untuk mensistensikan turunan enol yang sangat sulit untuk disiapkan. Keempat, transesterifikasi bertekanan tinggi. Transesterifikasi berkatalis basah dicirikan oleh suatu volume aktivitas negatif, kira-kira 12 cm3 per mol. Adapun presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Mario. Baik, terima kasih. Biodiesel. Biodiesel sendiri yaitu merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak sayur. Biodiesel sendiri memiliki beberapa manfaat dan keunggulan, diantaranya yaitu pertama, dapat mengurangi pencemaran hidrokarbon yang tidak terbakar. Yang kedua, bahan dasarnya adalah minyak goreng bekas, dan dengan adanya pembuatan biodiesel ini dapat mengurangi beban lingkungan yang dikarenakan oleh sampah ataupun limbah. Yang ketiga, tidak menambah jumlah gas karbon dioksida
Hal itu terjadi karena minyak berasal dari tumbuhan atau nabati. Yang keempat, limbah dari biodiesel ini adalah gliserin, di mana gliserin ini merupakan bahan dasar bagi pembuatan sabun sehingga dapat mengakibatkan keramahan lingkungan. Untuk hubungan proses transfer verifikasi dengan biodiesel dapat dilanjutkan oleh teman kami, Lijo. Hubungan proses transverifikasi dengan biodiesel ini melalui transverifikasi trigliserida di dalam minyak, reaksi dengan alkohol atau dipercepat oleh katalis, dan menghasilkan biodiesel atau fatty acid methyl ester yang dapat dipergunakan sebagai energi alternatif bagi serat. Reaksi transesterifikasi lebih banyak digunakan karena lebih cepat dan memerlukan alkohol yang lebih sedikit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dalam esterifikasi dan transesterifikasi diantaranya adalah yang pertama itu kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi ini meningkat dengan adanya kenaikan suhu. Semakin meningkatnya suhu, semakin besar pula energi yang digunakan oleh reaktan dalam mencapai energi aktivasi, sehingga akan mengakibatkan molekul-molekul reaktan mengalami tumbukan yang akan mempercepat terjadinya reaksi. Dan yang kedua itu adanya waktu reaksi. Semakin lama reaksi, maka produk yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Hal ini terjadi karena reaktan saling memberi kesempatan untuk bertumbukan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga itu adanya katalis. Katalis ini berguna dalam mempercepat reaksi dengan cara mengurangi energi aktivasi, tapi tidak mengganggu letak keseimbangan. Dan yang keempat adanya pengadukan. Dampak pengadukan sangat penting selama reaksi karena di mana sistem tunggal terbentuk, maka pengadukan tidak lagi menjadi pengaruh. Dan yang kelima itu adanya rasio molar. Rasio molar alkohol terhadap minyak yang digunakan dapat berbeda tergantung daripada kualitas dan jenis minyak yang digunakan. Peningkatan rasio molar metanol terhadap minyak mengakibatkan methyl ester yang dihasilkan juga meningkatkan ketika rasio molar metanol meningkat, maka methyl ester yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Adanya salah satu parameter yang terdapat pada SNI biodiesel yaitu viskositasnya. Menurut SNI 047182/2006 yaitu nilai viskositasnya adalah 2,3 sampai dengan 60. Dan nilai viskositas inilah yang jika terlalu tinggi akan mengakibatkan biodiesel yang dihasilkan ini masih terlalu kental.